Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Rahmat Budianto, selaku pengajar di LSP Pusdi Geomigas ini. Untuk materi pagi sampai siang ini kita akan belajar sama-sama mengenai penerapan SMK 3 berdasarkan PP 50 tahun 2012 ya. Untuk materi siang nanti yaitu tentang K3 kelas kebakaran atau basic firefighting ya. Baik, kita mulai. SMK 3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu sistem yang dikonsep untuk merencanakan, melaksanakan dan mengukur penerapan K3 di tempat kerja perusahaan berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 70 dan juga peraturan pelaksanaannya. Jadi secara garis besar nanti setelah kita belajar mengenai dasar-dasar dari SMK 3, nanti kita juga akan belajar sama-sama bagaimana melaksanakan internal audit ya, dan juga apa saja isi dari form checklist audit tentang SMK 3 ini. Jadi tidak hanya mengetahui secara teoritikal saja, tetapi nanti Bapak maupun Ibu-ibu di sini bisa melaksanakan internal audit ya di tempat kerjanya masing-masing tentang penerapan dari SMK 3 ini. Ini juga pengertian sistem manajemen K3 menurut Bottomley tahun 99 ya. Ini secara garis besar definisi sistem manajemen K3. Pada dasarnya sistem manajemen K3 ini bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan ya, untuk dalam rangka mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja supaya tercipta tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Kemudian ini adalah latar belakang kebijakannya. Yang pertama tetap mengacu ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, yaitu memberikan jaminan tempat kerja yang aman dengan perubahan paradigma pengawasan K3. Yang kedua, ini seperti kita ketahui ya, K3 ini kadang masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak. Karena itu diperlukan satu sistem yang di mana satu sistem ini bisa diterapkan oleh semua perusahaan, termasuk perusahaan yang memiliki kategori risiko, terutama kategori risiko besar atau kategori risiko yang tinggi. Termasuk juga karena adanya penyebab dari jumlah kecelakaan kerja yang terjadi ini masih tinggi. Karena itu diperlukan suatu kebijakan sentral atau satu kebijakan dari pusat atau dari pemerintah untuk penerapan sistem manajemen keselamatan K3 ini sendiri. Terus yang keempat ini juga karena adanya pelaksanaan pengawasan yang masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen. Kalau dari pihak manajemen sendiri belum tersentuh ya, bagaimana kita bisa menerapkan aspek K3 ini sampai di tempat kerja, sampai di bagian yang terkecil ya. Jadi SMK 3 ini lebih ke manajemen dan juga nanti ke penerapan secara aktual di lapangan, karena penerapan aktual di lapangan itu juga bisa bagus karena aspek perhatian dari manajemen. Kalau dari perhatian dari manajemennya juga tidak bagus, maka tidak akan mungkin juga
pelaksanaan di lapangan itu juga bisa bagus. Oke, berikutnya ini latar belakang kebijakan SMK 3, yaitu komitmen pimpinan perusahaan dalam hal K3 ini relatif rendah ya. Jadi kadangkala mereka sudah berkomitmen tapi ternyata untuk penerapannya masih belum layak ya, atau masih belum benar-benar diterapkan secara secara benar-benar aturan, secara mengetahui prosedur yang diterapkan atau peraturan perundangan yang ada di pemerintah. Terus berikutnya, kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3. Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh Komunitas Perlindungan Hak Buruh Internasional yang dikaitkan dengan politik perdagangan internasional. Ini berikutnya tujuan penerapan SMK 3. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan juga kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi ya. Jadi salah satu tujuan penerapannya. Yang kedua, ini mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas itu sendiri. Ini tujuan-tujuan dari penerapan SMK 3 ya. SMK 3 yang pertama, setiap perusahaan ini wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya ya. Jadi apalagi sekarang mungkin dari teman-teman di sini sudah banyak mengetahui yang beredar di WhatsApp atau WA grup AEC ya. Di situ ada beberapa turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, di mana setiap perusahaan itu wajib menerapkan audit SMK 3 per 1 tahun. Ya, entah khususnya perusahaan yang memiliki resiko bahaya tinggi. Yang kedua, kewajiban jika mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi, ini juga wajib menerapkan SMK 3 sesuai referensi dari PP 50 tahun 2012. Dalam menerapkan SMK 3 juga wajib berpedoman pada peraturan pemerintah dan ketentuan peraturan perundangan, serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional. Jadi dalam penerapan SMK 3 ini yaitu wajib berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku sesuai dengan aktivitas atau sesuai dengan kegiatan dari perusahaannya, operasi dari perusahaannya. Ataupun bisa juga menganut atau mengacu ke peraturan perundangan standar internasional. Ya, kalau perusahaannya memang misalnya bergerak operasionalnya ke internasional atau lebih banyak mengadopsi dari peraturan-peraturan internasional. Ini dasar-dasar hukum SMK 3 ya, mulai dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 45, Undang-Undang Ketenagakerjaan ada 2 pasal 86 dan pasal 87 ya. Ini peraturan untuk turunannya dasar hukum SMK 3. Oke, berikutnya ini pasal 86 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang untuk tenaga kerjaan. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan juga perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Ini pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 ya. Di dasar-dasar hukum SMK 3.
Berikutnya untuk pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ada 2 ayat. Ayat 1 yaitu setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Artinya sistem manajemen perusahaan itu harus memiliki sistem integrasi dengan SMK 3 atau sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Terus yang kedua, ini berikutnya adalah sanksi administratif, ya, sanksi administratif. Ini referensinya ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tapi kalau berubah kemarin ya, ada perubahan peraturan dari PP turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi maka sanksi administratifnya ini per 1 tahun, artinya nanti akan mengalami sanksi administratif. Ini referensinya masih mengacu ke referensi yang lama, tapi nanti mungkin lebih akan diterapkan ke PP yang terbaru itu ya, yang Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, berikutnya ini PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Yang pertama, filosofi keselamatan dan kesehatan kerja yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ini filosofi keselamatan dan kesehatan kerja secara general atau secara umum ya. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ya, siapa tahu buat teman-teman nanti ketika ada ujian kompetensi yang sifatnya online atau sifatnya interview, kadangkala pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dasar ini ditanyakan ya sama penguji. K3 itu filosofi K3 itu apa ya? Gitu. Jadi jangan sampai kita ngerti, kita maksudnya sering mendengar tentang K3 itu sendiri, tapi ketika kita ditanya filosofinya, kita kebingungan untuk menjawab atau kebingungan untuk mencoba menerangkan dengan bahasa yang lebih mudah dipengerti. Ya. Jadi filosofi keselamatan dan kesehatan kerja yaitu segala upaya atau segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Bisa dijelaskan dengan bahasa masing-masing, tetapi tidak mengubah arti secara harfiah secara keseluruhannya. Ya. Berikutnya yaitu audit SMK 3. Ini pemeriksaan secara sistematik dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan ya untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Nah, kriterianya ini ada kriteria awal, kriteria transisi ya, sama yang terakhir. Nanti kita akan bahas lebih detail kriteria-kriteria apa saja dalam pelaksanaan audit SMK 3 ini. Berikutnya, yang ketiga, perusahaan ini setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik seorang perseorangan, milik persekutuan, swasta maupun milik negara, ya, ini wajib menerapkan SMK 3. Terus yang keempat, pekerja atau buruh, setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ini pengusaha atau pengurus ya, kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, yaitu orang perseorangan, badan hukum milik sendiri,
Terus atau yang kedua ini berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya atau mewakili perusahaan yang dari luar negeri tapi berkedudukan di Indonesia. Ya, ini pengusaha atau pengurus. Ya. Pengurus orang yang mempunyai tugas memimpin langsung tempat kerja atau lapangan yang berdiri sendiri. Oke, ini dalam PP 50 tahun 2012 tentang SMK 3 terdiri atas 6 bab, mulai dari awal yaitu ketentuan secara umum, penjelasan makna arti kata-katanya. Yang kedua adalah sistem manajemen K3 itu sendiri. Yang ketiga penilaian atau auditingnya. Terus yang keempat adalah sistem kontrol atau pengawasan. Yang kelima ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang keenam. Oke. Dalam penerapan SMK 3, setiap perusahaan ini wajib melaksanakan penerapan kebijakan K3, ya, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan peningkatan kinerja SMK 3. Yang pertama ini adalah penerapan kebijakan K3. Ya. Artinya dalam perusahaan khususnya top level management ini paling tidak harus punya kebijakan K3. Ya. Nah, kebijakan K3 ini harus ditempatkan di seluruh tempat pekerjaan atau di seluruh tempat operasi pekerjaan yang bisa dilihat oleh semua orang bahwa semua pekerja, di mana semua pekerja ini tahu kebijakan atau goal dari perusahaan atau tanggung jawab perusahaan tentang K3 ini seperti apa. Ya. Dengan setiap pekerja mengetahui bahwa manajemen memiliki kebijakan atau memiliki pedoman tentang K3, visi dan misi K3, maka setiap manajemen bisa melakukan perencanaan K3 dan melakukan pelaksanaan rencana K3 ini dengan baik ketika di lapangan. Ya. Jadi yang pertama, setiap manajemen atau setiap pimpinan perusahaan, terutama yang di head office atau di pusat, ya, ini wajib membuat suatu kebijakan dan juga wajib menerapkan dari kebijakan K3 itu sendiri supaya bisa ditularkan ke unit operasi atau ke tempat operasi dari perusahaan yang lain. Ya, setelah itu dari masing-masing perusahaan unit operasi ini bisa melakukan rencana K3 atau pelaksanaan dari rencana-rencana K3 yang sudah ditetapkan dari manajemen. Sudah ada perencanaannya, sudah ada pelaksanaannya, maka kemudian bisa dipantau dan dievaluasi kinerja K3-nya. Ya, bisa dibuatkan semacam KPI atau Key Performance Indicator, ya. Supaya apa? Supaya dari tahap yang gede ini kita bisa melakukan peningkatan kinerja dari SMK 3. Misalnya dari perusahaan awal ini masih tahap awal, ya, 64 kriteria, nanti bisa ke tingkat yang lebih baik lagi gitu. Jadi ada tahap-tahapannya. Nah, ini kemudian berikutnya ini adalah secara garis besar roadmap-nya untuk penerapan SMK 3 perusahaan. Ya, roadmap-nya seperti ini atau penggambarannya. Yang pertama adalah penetapan kebijakan K3 dari pimpinan tertinggi dari perusahaan tersebut, kemudian didelegasikan ke bawahnya untuk dibuatkan perencanaan K3. Kemudian didelegasikan lagi pelaksanaan
rencana K3 dan juga pemantauan dan evaluasi ini juga melibatkan dari manajemen itu sendiri supaya kita bisa meninjau dan peningkatan dari kinerja SMK 3 ini sendiri. Ya. Kemudian ini adalah peningkatan berkelanjutan sampai mendapatkan peringkat yang tertinggi untuk penerapan dari SMK 3. Oke, berikutnya ini prinsip-prinsip dan elemen SMK 3 ya, ada banyak prinsip dan elemen. Oke, kita bahas satu-satu karena nanti ini ada semacam form checklist auditnya ya. Form checklist auditnya ini seperti ini. Nah, sebentar. Oke, bisa dilihat ya. Jadi ini pedoman penilaian penerapan SMK 3. Nah, seperti ini. Nanti tinggal di sini sesuai atau tidak sesuai, S atau TS ya. Mulai dari pertama, pembangunan dan pemeliharaan komitmen kebijakan K3, tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak sampai semuanya. Ini implementasinya. Untuk checklist auditnya ini ya, kategori kritikal, mayor, minor, seperti ini. Ini dilakukan secara internal dulu ya. Setelah dilakukan secara internal baru kita mengundang badan sertifikasinya untuk dilakukan penilaian ulang lagi. Nah, ini ya, mulai dari tingkat awal, transisi sampai tingkat lanjutan ya. Ini untuk penerapan SMK 3. Oke, ini ya. Jadi ada banyak ini. Nah, ini tingkat penilaian tingkat penerapannya. Ya. Penilaian tingkat penerapannya ada 0 sampai 59%, 60 sampai 84 dan 85 sampai 100. Ini untuk kategori kritikalnya. Nah, ini yang untuk implementasi SMK 3. Oke ya. Kita lanjutkan materi yang tadi. Oke. Prinsip dan elemen SMK 3. Yang pertama, kebijakan dan komitmen. Ini prinsipnya. Untuk elemennya yaitu pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Ya, ini ditandai dengan komitmen secara bersama dari pimpinan tertinggi dari perusahaan itu melakukan operasional perusahaannya. Yang kedua, prinsip perencanaan. Ini elemennya ada dua, yaitu strategi pendokumentasiannya dan juga peninjauan ulang perancangan, desain, dan kontrak. Ini termasuk juga kontrak dengan third party, misalnya pengadaan APD, gitu ya. Apakah APD-nya ini sesuai dengan kontrak dari procurement-nya atau tidak? Ya, kadangkala tidak sama antara yang di lapangan dengan yang diajukan waktu prakualifikasi atau waktu tender awal seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi temuan ya. Berikutnya yang ketiga yaitu penerapan. Ini elemen-elemennya yaitu pengendalian dokumen atau dokumen kontrol, pembelian atau purchasing. Nah, pembelian ini banyak ya, terutama untuk yang berkaitan dengan kegiatan operasional K3 yang di lapangan. Entah itu sifatnya yang consumable ataupun yang sifatnya habis pakai. Ya, kalau sifatnya consumable tentang APD, ini sistem kontrolnya bagaimana? Ini sistem pembeliannya bagaimana?
langsung ke produsennya atau masih melalui third party atau vendor yang lain. Itu juga harus diperhatikan ya. Terus berikutnya yaitu keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, ini yaitu security control-nya ya, apakah benar-benar diterapkan baik tidak hanya di kantor utama tetapi juga di lokasi pekerjaan, sistem kontrol atau untuk pengamanan, sistem manajemen pengamanannya SMP ya. Pengelolaan material dan perpindahannya ini kalau misalnya operasional perusahaannya ada beberapa site, ada beberapa lokasi pekerjaan, tetapi materialnya melakukan perpindahan. Jadi harus ada misalnya checklist atau dokumen yang menyatakan itu material transfernya atau material transfer sheet-nya MTS. Jadi misalnya material ini dari kantor pusat tahunya bahwa material atau peralatan ini dipakai di set A gitu ya. Ternyata aktualnya set material alat ini dipakai di set B gitu. Maka ini harus juga mengetahui dari pimpinan pusatnya. Mungkin ini sederhana ya, tetapi kalau material peralatannya ini kategorinya sangat berbahaya ya, apalagi bisa menyebabkan kebakaran. Kalau material transfer sheet-nya ini tidak dikelola dengan baik, ini akan malah yang ditakutkan adalah berurusan dengan pihak yang berwajib. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah bahan handak atau peledak. Ya, bahan handak ini harus izinnya itu sampai ke pusat, tidak hanya dari perusahaan, tapi dari pihak sampai izin ke pihak berwajib yang di pusat. Gitu. Kalau memang itu materialnya dipakai untuk blasting di tempat set A gitu ya, dan harus memang material tersebut, peralatan tersebut harus ada di situ. Kalau misalnya ternyata material tersebut mengalami perpindahan tempat ya, dipakai di set B atau set yang lain, maka itu harus izin dulu sebelum material itu dipindahkan. Ya, seperti itu. Itu contoh yang sederhananya seperti itu. Oke, berikutnya ini prinsip pengukuran dan evaluasi ya. Elemennya yaitu standar pemantauan. Terus yang berikutnya adalah pengumpulan dan penggunaan data, dan yang terakhir adalah audit SMK 3 ini sendiri. Nah, untuk audit SMK 3 ini bisa dilaksanakan secara internal dulu atau bisa dengan menggunakan atau memanggil dari pihak eksternal ya. Kalau dari internal paling tidak personel K3 tersebut harus memiliki keahlian, kemampuan, dan juga tersertifikasi sebagai internal auditor. Ya, khusus bisa melakukan inspeksi SMK 3 penerapan secara internal di perusahaannya ini. Kalau sudah itu baru kita melakukan memanggil eksternal auditor ya untuk melakukan pengukuran dan evaluasi ini. Nah, setelah dilakukan auditing ya atau evaluasi baik internal maupun eksternal, maka berikutnya bisa dilakukan peninjauan ulang ya. Peninjauan ulang ini elemennya yaitu pelaporan dan perbaikan kekurangan, terus pengembangan keterampilan dan kemampuan. Oke, ini kita lebih dalam lagi yaitu ke elemen dan sub-elemen SMK 3. Ya, kita harus pelan-pelan karena ini kita belajar secara garis besar dulu. Nanti setelah kita tahu secara garis besarnya, kita langsung ke penerapannya ya, supaya ilmunya lebih langsung kepake ya, lebih ke praktikalnya.
Tadi ini prinsip dan elemen ya, kita lihat yang prinsip pertama kebijakan dan komitmen, elemennya pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Oke, nah ini elemen pertama, pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Ini sub elemennya ada 4 ya, yaitu kebijakan K3, tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak, tinjauan ulang dan keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja. Ya. Kebijakan K3 ya, ini nanti ada 6. Ini 6 ini artinya 6 kriterianya ya. Nah, ini ada kebijakan K3-nya. Oke, ini kebijakan K3 apa saja? Ya, peninjauan ulang. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, ya. Untuk kebijakan K3 ini pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Untuk subelemen kebijakan K3 ya, isinya apa saja? Isinya ini untuk kebijakan K3 ini ya. Oke, nanti saya share ya materinya di grupnya supaya Bapak bisa belajar. Kebijakan K3 ini isinya apa saja? Peninjauan ulang kebijakan tertulis dan bertanggal, ditandatangani pengusaha atau pengurus, disusun dengan proses konsultasi, mengkomunikasikan kebijakan, dan dibuat kebijakan khusus bila diperlukan. Ya. Jadi isi kebijakan K3 ini harus memuat kriteria seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Jangan sampai sudah pimpinannya sudah membuat kebijakan tapi ternyata kebijakan tersebut tidak ada tanggalnya ya, hanya bulan saja misalnya, bulan dan tahun gitu, itu tidak boleh juga. Jadi harus ada tanggal saat pimpinan atau pengusaha atau pengurus tersebut menandatangani kebijakan tersebut ya. Kalau misalnya ditandatanganinya hari ini 23 Februari ya harus ditulis Jakarta 23 Februari 2021. Bukan hanya Jakarta Februari 2021 gitu ya. Itu nanti akan menjadikan temuan lagi ya. Ditandatangani pengusaha atau pengurus artinya ditandatangani oleh pimpinan yang tertinggi dari operasional perusahaan tersebut. Gitu. Disusun dengan proses konsultasi, ya ini bisa menjadi wajib atau tidak wajib, tetapi ini tergantung dari manajemen perusahaan masing-masing. Mengkomunikasikan kebijakan, artinya kebijakan tersebut sudah dikomunikasikan sampai ke tingkat yang paling bawah atau grassroots-nya atau belum ya. Yang saya jelaskan tadi artinya kalau sudah ada kebijakan itu harus disampaikan, bisa berupa flyer atau bisa berupa banner atau bisa berupa poster yang ditempelkan di tempat-tempat di mana setiap pekerja, setiap orang yang bekerja di tempat tersebut mengetahui kebijakan tersebut. Jadi paling tidak kebijakan K3 ini juga harus diupdate ya, minimal adalah per 1 tahun sekali ya. Kenapa? Karena kebijakan K3 ini seringkali akan berubah tergantung dari misalnya kondisi target atau goal dari masing-masing perusahaan tersebut secara operasionalnya. Kan karena nggak mungkin juga kebijakan akan sama sampai 2 tahun, sampai 5 tahun tidak akan sama. Karena kebijakan itu harus ada goal dan juga tolok ukur dari periode sebelumnya. Ya, misalnya periode sebelumnya goalnya adalah zero accident gitu ya, atau zero kecelakaan ya. Kemudian kebijakan itu berlangsung sekitaran 2 tahun atau 3 tahun,
maka bisa dirubah lagi, targetnya bukan zero accident lagi, maka misalnya zero near miss, ya, zero near miss atau zero toleransi untuk penyimpangan terhadap K3 itu sendiri, seperti itu. Dibuat kebijakan khusus bila diperlukan, ini kalau kebijakan K3 secara general tadi memiliki kebijakan khusus, artinya penerapannya itu memiliki peraturan yang tersendiri, atau misalnya melakukan disebutkan peraturan atau disebutkan kaidah lagi untuk operasional pekerjaan tertentu. Terus berikutnya ini yaitu elemen subelemen yang kedua, tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak. Isinya apa saja? Isinya ini tanggung jawab dan wewenang bertindak. Ya, tanggung jawab dan wewenang bertindak. Ini ada banyak poin-poinnya, ya, disebarluaskan dan didokumentasikan. Ya, artinya setelah disebarluaskan, ini juga harus didokumentasikan, dibuatkan berita acara pemasangan dari kebijakan K3 dan tanggung jawab dan wewenang dari pimpinan K3 itu sendiri. Ya, tanggung jawab pimpinan unit, saran ahli K3, ya, termasuk juga pelatihan keadaan darurat atau tanggap darurat dari masing-masing unit operasi. Ya. Kalau misalnya ternyata ini tanggap daruratnya lebih sering dilaksanakan di setnya, Pak, atau di operasi perusahaan atau di lokasi pekerjaan, tapi di head office-nya ternyata jarang sekali dilakukan latihan simulasi tanggap darurat. Maka ini akan bisa jadi temuan dari eksternal auditornya. Kalau mereka jeli. Nah, ini ternyata simulasi tanggap daruratnya kebanyakan di lokasi pekerjaan. Bagaimana di head office-nya atau di kantor utamanya, apakah dilakukan simulasi tanggap darurat? Sudah lama, Pak. Ya, seperti itu juga bisa menjadi menjadi temuan, ya, menjadi temuan. Laporan kinerja K3. Ya, ini laporan kinerja K3, KPI, Key Performance Indicator, ya, baik yang lagging maupun leading, ini juga harus ada laporan kinerja K3. Bisa berupa weekly atau bisa berupa monthly atau bisa berupa daily, ya. Supaya apa? Supaya kita tahu tolok ukur performan dari AEC itu sendiri, lagging indikator maupun leading indikatornya. Terus berikutnya ini adalah tanggung jawab terhadap kontraktor dan orang lain di tempat kerja. Tanggung jawab terhadap kontraktor dan orang lain di tempat kerja ini maksudnya adalah penerapan dari CSMS itu sendiri. Ya, misalnya kalau perusahaan tersebut ternyata mempunyai banyak subkontraktor atau kontraktor-kontraktor untuk menunjang proyeknya, maka ini dari sisi tanggung jawab terhadap pemenuhan CSMS-nya bagaimana, penerapan CSMS-nya bagaimana, ya. Bagaimana penerapan WIP atau work in progress-nya, bagaimana penerapan dari pre-job activity-nya atau PJA, bagaimana penerapan terhadap FA atau final evaluasi terhadap kontraktor atau subkontraktornya. Ya, ini juga menjadi penilaian nanti pada penerapan SMK 3. Jadi ini kalau dijabarkan sebenarnya akan banyak lagi, ya. Sebenarnya akan banyak lagi. Artinya penilaian SMK 3 ini tidak hanya dilakukan di salah satu head office atau dari satu unit operasi perusahaan, tapi harusnya bisa dilakukan penilaian di seluruh unit operasi perusahaan. Supaya apa? Supaya penerapan SMK 3 ini sama antara unit operasi satu dengan unit operasi yang lain kalau perusahaan tersebut memiliki banyak unit operasi, gitu.
Berikutnya yaitu memelihara dan mendistribusikan info K3 yang baru, ya. Ini bisa ditempatkan di beberapa mading untuk info-info K3 yang terbaru, misalnya tentang prinsip 3M itu yang prinsip pencegahan COVID, itu seperti itu juga bisa didistribusikan, ditempatkan di tempat yang mudah dibaca. Tanggung jawab pengurus untuk menjamin SMK 3 dilaksanakan. Ini komitmen tanggung jawab pengurus yang saya sampaikan tadi harus diketahui oleh setiap pekerja atau orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Oke, berikutnya kita lihat sub elemen yang ketiga, ini adalah tinjauan ulang, ya. Sub elemen yang ketiga ini adalah tinjauan ulang. Sub elemen ketiga tinjauan ulang dan evaluasi, ini poinnya adalah ada pencatatan dan pendokumentasian, ya. Jadi semua hal atau semua pelaksanaan dari kebijakan K3 ini, dari penerapannya, checklist semuanya itu harus ada dokumentasi yang baik. Karena nanti akan bisa jadi menjadi temuan dari eksternal auditornya. Terus diupayakan masuk dalam perencanaan tindakan manajemen dan meninjau ulang pelaksanaan SMK 3. Ini kalau misalnya dari tahap awal gitu ya. Tahap awal yang 66 atau 64 kriteria itu kalau misalnya ke tahap transisi lagi atau ke tahap yang paling terakhir 166 kriteria, maka ini harus ada komitmen dari atau ada checklist untuk peninjauan ulang pelaksanaan SMK 3. Ya, peninjauan ulang pelaksanaan SMK 3. Artinya, oh ya ini kita masih tahap awal gitu ya, perusahaannya masih tahap awal. Ya masalah nanti akan ada peninjauan ulang lagi dari sisi manajemen. Ada poin-poin apa saja yang kurang atau poin-poin apa saja yang masih belum bisa dilengkapi. Terus berikutnya ini adalah subelemen yang keempat, ya, subelemen yang keempat dari elemen pertama pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja. Oke, ini ya, keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja. Isinya apa saja? Isi poin-poinnya, pendokumentasian, konsultasi, dan keterlibatan tenaga kerja dan wakil perusahaan. Contohnya misalnya ada sosialisasi tentang kebijakan dari pimpinan tertinggi ke para pekerja atau sosialisasi tentang target dari K3 untuk tahun ini, ya. Jadi pas momennya untuk waktu pelaksanaan bulan K3, ya. Misalnya seperti itu. Jadi ada kunjungan manajemen ke set operasinya, ke unit operasinya. Nah, ini sekalian juga dilakukan sosialisasi, ya, dan juga konsultasi dengan tenaga kerja dan wakil perusahaan. Dan harus ada dokumentasinya, ya. Misalnya pada tanggal 23 hari ini ada kunjungan dari manajemen ke unit operasi ini harus ada dokumentasinya. Tulis apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda tulis, ya. Atau rencanakan apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda rencanakan. Terus berikutnya ini yaitu prosedur konsultasi membentuk P2K3, jabatan ketua P2K3 sesuai peraturan
dan jabatan sekretaris P2K3. Ya, dalam hal ini yaitu untuk sekretaris P2K3 ini adalah ahli K3. Ya. Fungsi P2K3 dalam pengendalian resiko, pertemuan rutin P2K3 dan hasilnya diumumkan. Tugas P2K3 untuk membuat laporan rutin dan juga pembentukan kelompok kerja yang diperlukan dan pelatihannya. Ya. Jadi P2K3 ini harus ada, ya, harus ada supaya pemenuhan dari SMK 3 ini bisa tercapai. Sekaligus juga nanti buat teman-teman yang khususnya menjabat sebagai sekretaris P2K3 harus bisa membuat laporan triwulan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Ya. Siapa tahu dibutuhkan untuk perpanjangan SKP-nya seperti itu ya, atau diminta dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Ini perusahaannya sudah operasi di sini lebih dari 3 bulan tapi kok nggak ada laporannya, gitu ya, seperti itu. Kadangkala ketika kita meminta sesuatu pertolongan ke Dinas Tenaga Kerja dan ternyata kita tidak pernah, misalnya tidak pernah membuat laporan, tidak pernah say hello atau tidak pernah sowan ini, maka mereka nanti akan, ini siapa ini kapan ini terakhir ke sini ya, seperti itu. Jadi pastikan di setiap perusahaan atau unit operasinya itu harus punya P2K3 ya, harus ada P2K3. Oke, berikutnya ini elemen yang kedua yaitu strategi pendokumentasian. Untuk strategi pendokumentasian ini ada 3 subelemen, yaitu perencanaan rencana strategi K3, manual SMK 3, dan penyebarluasan informasi K3 itu sendiri. Ya, apa saja? Kita lihat ke berikutnya. Nah, ini ya. Elemen yang kedua yaitu strategi pendokumentasian. Ada 3 subelemen, yaitu perencanaan ya. Rencana strategi ya, perencanaan rencana strategi K3. Yang kedua, subelemen yang kedua yaitu manual SMK 3 dan penyebaran informasi K3. Oke. Nah, ini perencanaan rencana strategi K3. Ini tahapan-tahapannya yaitu identifikasi potensi bahaya oleh petugas kompeten. Nah, ini kalau dijabarkan banyak ini. Artinya gini. Misalnya di unit operasi pekerjaan tersebut lebih banyak ke pekerjaan area ruang terbatas. Ya. Area ruang terbatas. AEC-nya ternyata sudah bisa, AEC yang di unit operasinya ini sudah bisa membuat identifikasi potensi bahaya atau IBPR-nya atau IRADC-nya, katakanlah itu. Ternyata orang yang ada di unit operasi tersebut memiliki petugas yang tidak kompeten. Maksudnya bagaimana, Pak? Contohnya seperti ini. Ternyata ahli K3 tersebut tidak memiliki otorisasi sebagai petugas yang bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan gas tester. Ya. Tapi dia punya sertifikat K3. Tapi pekerjaannya lebih banyak ke pekerjaan ruang terbatas, di mana pekerjaan ruang terbatas atau conveyor based itu wajib dilakukan pengukuran dengan menggunakan gas detektor atau istilahnya Autores gas tester atau AGT. Ternyata personel K3 tersebut tidak memiliki kompetensi
melakukan pengukuran dengan menggunakan gas tester, ya, maka ini akan menjadi suatu temuan. Sama halnya dengan kejadian fatality 5 orang yang ada di area geothermal beberapa waktu yang lalu. Itu ternyata ada beberapa yang belum memiliki kompetensi secara khusus. Seperti itu. Kalau dilihat dari laporannya, ya, laporan apa namanya ini, identifikasi, investigasi, identifikasi, gitu ya. Jadi pastikan ya orang yang bertugas atau orang yang terlibat melakukan identifikasi potensi bahaya ini dilakukan oleh petugas yang berkompeten. Ya. Artinya misalnya di situ proses operasi perusahaannya lebih banyak menggunakan pengolahan chemical, ya, pengolahan chemical. Berarti di situ paling tidak personel K3-nya harus memiliki sertifikasi dan keahlian sebagai ahli K3 kimia. Seperti itu. Jadi tidak hanya, ya mohon maaf, tidak hanya orang tersebut memiliki sertifikasi hanya K3 saja, seperti itu. Ya. Tapi tidak ada kompetensi yang lebih spesifik sesuai dengan kegiatan yang berlangsung atau operasi khusus dari perusahaan tersebut, seperti itu. Ya, bisa dimengerti ya? Atau ada yang mau bertanya, silakan. Jadi kalau misalnya di sana pekerjaannya, operasinya adalah high rise building, ya, atau bangunan tinggi. Paling tidak setiap personel yang naik ya itu harus punya sertifikasi bisa teknisi atau ahli K3 bekerja di ketinggian. Ya, itu kalau yang BNSP. Kalau yang Kemenaker ke TKBT atau TKPK. Bisa TKBT 1, TKBT 2. Tapi kalau BNSP bisa teknisi K3 listrik atau teknisi K3 bekerja di ketinggian atau ahli K3 bekerja di ketinggian. Itu harus punya. Jadi tidak hanya misalnya petugas K3-nya hanya punya sertifikasi kompetensi K3 umum saja. Ya, K3 umum atau ahli K3 umum saja, tapi dia tidak punya sertifikasi misalnya untuk pengecekan alat berat atau pengecekan perancah atau scaffolding atau bekerja di ketinggian atau untuk pengukuran dengan menggunakan gas tester, seperti itu. Jadi selain punya sertifikasi kompetensi yang umum, ini harus punya sertifikasi keahlian kompetensi yang spesifik. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah spesifik ini bisa melakukan identifikasi potensi bahaya. Ini yang maksudnya untuk rencana strategi K3, perencanaan identifikasi potensi bahaya oleh petugas yang berkompeten. Itu maksudnya. Tidak hanya sertifikasi K3 umum saja misalnya, atau sertifikasi yang sifatnya general. Tapi untuk sertifikasi keahlian yang spesifik masih belum ada. Ini yang akan nanti masih bisa menjadi celah dari sisi auditornya. Gitu ya. Jadi gimana Pak baiknya? Ya kalau ini bisa dijadikan temuan dan nanti diajukan ke pihak manajemen ya supaya Bapak misalnya dapat training gratis ya atau uji kompetensi gratis dari perusahaan. Pak, ini ada temuan dari auditor SMK 3 saya harus punya AGT ini Pak gitu, atau saya harus punya
inspektor scaffoldingnya itu gimana, akhirnya dari perusahaan misalnya mau trainingkan, bisa saja seperti itu, dan itu pernah juga terjadi. Jadi auditornya mensyaratkan ya personel K3 ini harus memiliki kompetensi keahlian yang lebih spesifik lagi seperti itu. Kalau yang untuk K3 secara umum general ini kan akan trainingnya akan secara general. Tapi kalau yang lebih ke spesifik lagi, misalnya pengawasan, inspeksi scaffolding, maka nanti akan lebih detail lagi ya, mana bracingnya, mana staggernya dan lain sebagainya. Bagaimana pemasangan scaffolding yang baik dan benar dan sebagainya. Inspeksinya bagaimana, banyak ininya. Oke, ini perencanaan rencana strategi K3 ya, tolok ukur sub elemennya seperti ini. Terus yang kedua, manual SMK 3 ya. Manual SMK 3 ini ada 33 poin seperti ini ya, yaitu meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan, dan juga bila diperlukan manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu. Manual SMK 3 juga bisa didapat semua personel perusahaan. Terus elemen yang ketiga, subelemen yang ketiga, yaitu penyebaran informasi K3. Ini harus disebarkan secara sistematis, dan catatan informasi K3 ini dipelihara dan bersifat terbuka. Ya. Bersifat terbuka ini artinya bisa diakses oleh semua personel yang sudah memiliki otorisasi yang sudah diizinkan. Artinya apa? Artinya misalnya dari perusahaan head office tersebut sudah memiliki sistem untuk pendokumentasian yang integral atau terintegrasi. Misalnya dari unit operasinya, dari set bisa diakses gitu. Ada yang seperti itu. Artinya dari masing-masing unit operasi itu bisa membuka file atau bisa membuka dokumen yang sudah diupload di sistem oleh manajemen yang ada di head office-nya atau di kantor pusat. Itu ada juga seperti itu. Jadi misalnya kita melakukan kunjungan ke Kalimantan, ternyata di set di Kalimantan ternyata di sistem informasinya, di portalnya itu sudah ada dokumen-dokumen yang sudah diupload oleh manajemen dari head office yang di Jakarta, misalnya seperti itu. Itu ada juga yang modelnya seperti itu. Atau nih kalau masih belum ada yang semacam portal seperti itu, mau dipakai lewat email, kemudian dibuatkan link Google Drive-nya juga bisa sama. Yang penting apa? Semua catatan informasi ini dipelihara, ada pendokumentasiannya, dan sifatnya adalah open atau terbuka. Ya, open access. Oke, berikutnya yang ketiga, elemen yang ketiga ini adalah peninjauan ulang perancangan, desain, dan kontrak. Ya. Peninjauan ulang perancangan, desain, dan kontrak. Subelemennya ada dua, yaitu pengendalian perancangan dan peninjauan ulang kontrak. Oke, kita lihat elemen yang ketiga. Nah, ini ya, peninjauan ulang dan perancangan, desain, dan kontrak. Nah, untuk subelemennya ada dua, pengendalian perancangan dan peninjauan ulang kontrak. Ya. Oke. Adanya prosedur yang terdokumentasi dalam tahap perancangan atau perancangan ulang. Ya. Jadi setiap perancangan atau desain ini harus ada terdokumentasi. Kalau ada perancangan ulang, misalnya ada MOC ya, atau Management of Change, ada perubahan desain atau Management of Change, maka itu harus ada prosedur yang
menyebutkan bagaimana terjadi perancangan ulang atau bagaimana jika ada MOC, Management of Change. Itu prosedurnya bagaimana? Itu harus ada. Selain prosedurnya harus ada bukti implementasi yang ada di lapangan. Siapa yang di lapangan ini yang menandatangani adanya perubahan desain atau perubahan rancangan? Siapa? Nah, nanti akan ada seperti itu. Itu kalau misalnya ada perancangan ulang atau perubahan rencana pekerjaan seperti manajemen of change itu sendiri. Oke, berikutnya semua perubahan dan modifikasi perancangan yang berimplikasi terhadap K3 diidentifikasi, didokumentasikan, dan ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang. Jadi apapun perubahan, rancangan, modifikasi ya yang efeknya ke K3 itu harus ada identifikasinya, harus ada dokumentasinya, harus ada peninjauan ulang dan disetujui oleh semua pihak atau semua petugas yang memiliki kewenangannya. Ya, misalnya dari proses melakukan perubahan desain atau merupakan perubahan ini itu harus ada checklistnya, ya harus ada checklistnya, harus ada identifikasinya, peninjauan ulangnya, penyetujuannya itu harus ada semua ya. Jangan sampai ketika ada perubahan seperti itu kita tidak dilibatkan. Ini yang kadang kala kita tidak tahu ya, atau kita tidak mencoba mencari tahu. Ini yang salah. Ini yang salah juga. Tidak mencoba mencari tahu. Oke, berikutnya peninjauan ulang kontrak ya. Adanya prosedur yang mampu mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya K3, lingkungan, dan masyarakat pada saat memasok barang dan jasa dalam satu kontrak. Ini yang berikutnya, identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang dilakukan pada tahap tinjauan ulang kontrak oleh personel yang berkompeten. Ya, peninjauan ulang kontrak ini kalau misalnya yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya kita memiliki supplier atau vendor pengadaan terhadap misalnya barang-barang yang consumable, contohnya APD ya, atau APAR, alat madam api ringan seperti itu. Nah, yang sifatnya consumable atau habis pakai ini harus ada prosedurnya yang mampu mengidentifikasi, harus ada identifikasi IBPR-nya, ya, harus ada kontrak yang menyatakan bahwa ini sesuai dengan pengajuan awal. Ini sesuai dengan pengajuan awal. Kenapa saya bilang seperti ini? Kadangkala ketika sudah diajukan awal, ya, kadangkala sudah diajukan awal dari sisi head office-nya, ini kacamatanya misalnya mereknya sudah ini ya, sudah double visor, sudah bisa pagi dan malam gitu ya. Tapi ternyata ketika barang datang ini tidak sesuai ya, dan hanya bisa dipakai ketika siang hari saja. Tapi ketika dipakai di malam hari ya, ini sudah agak sudah agak gelap, sudah tidak bisa melihat dengan jelas misalnya kacamatanya. Ini juga ini artinya apa yang ditawarkan saat awal, saat sebelum kontrak ya, terus setelah penandatangan kontrak ini juga harus sesuai. Terus berikutnya elemen yang keempat ya, yaitu pengendalian dokumen ya, pengendalian dokumen. Nah, pengendalian dokumen ini ya, pengendalian dokumen ini
ini sub-elemennya ada 2, yaitu persetujuan dan pengolahan dokumen, ya, perubahan dan modifikasi dokumen. Oke. Terus berikutnya yang kelima yaitu elemen pembelian, ya, elemen pembelian. Subelemennya ada 3, yaitu spesifikasi pembelian barang dan jasa, sistem verifikasi untuk barang dan jasa yang dibeli, terus yang ketiga adalah kontrol barang dan jasa yang dipasok oleh pelanggan. Ya. Oke, kita lihat subelemen berikutnya. Subelemen berikutnya ini yang nomor 5. Nah, oke. Elemen pembelian, elemen kelima, subelemen 1, spesifikasi pembelian barang dan jasa. Adanya prosedur terdokumentasi untuk menjamin spek dan informasi relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan membeli. Nah, ini harus ada koordinasi yang bagus, ya, antara dari pihak K3 dengan pihak procurementnya, ya, ketika mereka sebelum awal melakukan pembelian barang, ya. Spek-speknya pembelian itu harus sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Contohnya bagaimana? Misalnya kacamata, berarti dia harus sesuai dengan ANSI Z87.1. Dilakukan konsultasi dengan tenaga kerja yang berpotensial berpengaruh pada saat keputusan pembelian dilakukan. Nah, ini maksudnya bagaimana, Pak? Ini contohnya adalah pemilihan sepatu, ya, pemilihan sepatu atau safety shoes. Ada beberapa, saya tidak bisa bilang merek, ya. Ada beberapa safety shoes ini ketika dipakai di pekerjaan yang sifatnya ketinggian, ini agak licin dipakai, ya. Tetapi dengan merek yang lain ini tidak licin dipakai, seperti itu. Nah, ini bisa juga dilakukan survei, dilakukan konsultasi, dilakukan interview dengan tenaga kerja yang terlibat, ya, atau dibuatkan semacam kuesioner atau semacam tanya jawab secara langsung kepada semua pekerja yang berkaitan dengan pekerjaan yang di ketinggian. Ya, saya sudah pernah seperti itu. Ternyata banyak respondennya itu bilang ini merek yang ini agak licin Pak dipakai, ya, ketika misalnya setelah kondisi hujan gitu, atau ini memang ini bentuknya nggak begitu bagus Pak, tapi ternyata ini lebih menggigit untuk alas kakinya, atau toe steel-nya ini masih bagus Pak gitu, artinya fleksibel untuk naik dan turunnya, seperti itu, ya. Jadi kadangkala bisa juga nanti untuk safety shoes ini dibedakan untuk pekerja yang sering bekerja di ketinggian dengan pekerja yang sifatnya general worker, maka ini safety shoes-nya bisa dibedakan dengan peruntukan masing-masing pekerjaannya, ya. Tidak bisa juga dibuatkan general, misalnya safety shoes ini untuk semua pekerja gitu, ya, karena kadangkala khususnya pekerjaan yang sifatnya ketinggian high risk ini memerlukan sepatu atau safety shoes yang nyaman dipakai dan benar-benar aman ketika digunakan, ya, tidak menyebabkan slip, trip, and fall, ya. Oke. Berikutnya, pertimbangan terhadap kebutuhan pelatihan, pasokan APD, dan perubahan prosedur kerja sebelum dilakukan pembelian. Ini subelemen yang kedua
dari elemen pembelian, sistem verifikasi untuk barang dan jasa yang dibeli. Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian. Terus yang ketiga, kontrol barang dan jasa yang dipasok pelanggan, dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko terhadap barang dan jasa yang dipasok pelanggan sebelum digunakan. Catatannya dipelihara. Produk yang disediakan dapat diidentifikasi dengan jelas. Nah, ini pastikan ya antara barang yang saat ditawarkan, barang yang saat disediakan dengan barang yang sudah dibeli atau dinyatakan award oleh ke vendornya itu harus sesuai semua, mulai dari tahap awal verifikasinya, mulai dari tahap awal pengajuan barang, pembelian dan semua itu harus sesuai. Jangan sampai tidak sesuai. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai bisa jadi efeknya akan banyak ya, bisa jadi pekerja nanti akan tidak nyaman, ujung-ujungnya yang ditakutkan misalnya ada suatu near miss atau suatu insiden kecelakaan seperti itu. Oke, berikutnya elemen yang berikutnya itu keamanan bekerja berdasarkan SMK 3. Ya, ini berkaitan dengan SMP atau sistem manajemen pengamanan. Oke, ini elemen-elemennya ya. Pengawasan, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur dan petunjuk kerja. Pengawasan dilakukan sesuai tingkat kemampuan dan tingkat resiko petugasnya. Dan pengawas berperan dalam identifikasi bahaya dan pembuatan upaya pengendalian. Pengawas diikutkan dalam pelaporan dan penyelidikan kecelakaan dan PHK atau penyakit akibat kerja. Pengawas ikut serta dalam proses konsultasi. Nah, ini elemen dan subelemen dari keamanan bekerja berdasarkan SMK 3. Ya, ini sebenarnya ini kalau ini bisa 1 hari ya, bisa 1 hari atau 2 hari ini khusus untuk membahas elemen dan subelemen dari SMK 3 ini. Ini kita lebih ke padatnya aja ya, atau poin-poin yang pentingnya ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak maupun Ibu-Ibu? Oke Pak. Oke, silakan Pak. Tadi dalam PP 50/2012 disebutkan untuk pengusaha perusahaan yang pekerjakan 100 orang wajib menerapkan SMK 3 itu Pak. Iya. Jadi pertanyaan saya, berapa idealnya dalam 100 pekerja operator K3-nya itu Pak? Dan di mana itu diatur? Oke, kalau berdasarkan jumlah ketentuan pembagian personel K3 ya, itu dalam setiap 50 orang minimal adalah 1 personel K3. Itu referensinya kalau tidak salah di Undang-Undang Nomor untuk K3 konstruksi gitu. Ada banyak peraturan Pak. Saya coba coba browsing sebentar ya untuk jumlah personel K3. Ya, kalau kita lihat menurut PP 50 tahun 2012 ya, itu kan ada 2 syarat bagaimana harus punya SMK 3. Ya, Pak. Yang pertama adalah kalau perusahaan tersebut memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih. Yang kedua, kalau tenaga kerjanya kurang dari 100 orang, tapi memiliki potensi
bahaya besar, maka itu juga wajib diletakkan SMK 3. Apalagi ya, apalagi itu apa namanya, ada undang-undang turunan kemarin ya, peraturan pemerintah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu juga nanti setiap perusahaan itu harus punya apa namanya, harus punya audit SMK 3 gitu ya. Referensi peraturannya sebentar. Oh ini saya coba share aja ya. Ya Pak. Sebentar. Oke, bisa dilihat. Ini berdasarkan ya Pak Joshua, ini berdasarkan Kepdirjen PPK nomor keputusan 20 Dirjen Pengawasan PKK tahun 2004 pada kegiatan konstruksi bangunan. Ya, proyek lebih dari 6 bulan atau tenaga kerja lebih dari 1 orang memiliki 1 orang ahli utama, ahli madya ataupun ahli muda. Jadi paling tidak minimal adalah 2 orang kalau ini. Ini kalau berdasarkan peraturannya. Nah, ini yang P2K3 Permen nomor 1 tahun 80 pasal 3. Ini yang kalau untuk yang mengatur antara jumlah personel K3 dengan jumlah perorangan. Ya. Paling tidak minimal harus 2 orang kalau sudah 100 orang. Itu sudah termasuk sekretaris P2K3-nya itu Pak? Termasuk juga Pak, sekretaris. Tapi kalau misalnya safety officer-nya atau IC officer-nya ini apa namanya punya ahli K3 terus dia pengen punya P2K3 ya enggak masalah, bisa. Yang penting ketika ada misalnya ada pekerjaan konstruksi yang sifatnya itu misalnya lebih dari 3 bulan ya paling tidak itu harus dilaporkan laporan triwulan ke Dinas Tenaga Kerja yang setempat ya, Disnaker yang setempat. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Karena kadang-kala kalau kita tidak lapor, tahu-tahu misalnya kita membutuhkan mereka gitu ya, maka kita nanti yang akan dipersulit atau ditanya balik, ini siapa ini kok ujuk-ujuk ke sini gitu ya, seperti itu. Jadi paling tidak harus melakukan pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Jika misalnya proyeknya berjalan lebih dari 2 bulan. Tapi kalau proyeknya cuma sebentar atau ini bagaimana Pak? Ya tetap aja lapor. Berarti nanti laporannya juga tidak sampai 3 bulan kita sudah lapor, melakukan laporan tentang performan dari HSE. Misalnya pekerjaannya pembuatan gorong-gorong atau pembuatan perbaikan saluran irigasi gitu ya. Cuma 3 minggu selesai. Ya. Kalau saya tetap wajib lapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Gitu. Kenapa? Karena kita mempekerjakan orang, di mana orang tersebut harus punya terdaftar juga sebagai BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Ya, jangan sampai kita mempekerjakan orang hanya membayar upahnya. Ini jangan sampai seperti itu. Tapi kita tidak memenuhi haknya secara peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Nanti setelah kita bahas elemen dan subelemennya, nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana proses checklist auditnya ini ya.
atau bagaimana checklist penerapan SMK 3 ini. Ya, jangan hanya belajar secara teoritikal ya, tapi kita juga harus tahu bagaimana cara melakukan internal auditornya. Baik, ada yang mau ditanyakan atau mau istirahat dulu? Pak, tanya Pak. Oke, silakan Pak Rias. Yang terkait elemen pertama Pak, kebijakan ketiga itu. Ya. Nah, itu kalau misalkan di dalam kebijakan perusahaan itu ada perubahan dalam arti penambahan, apakah itu harus dilampirkan juga Pak kebijakan yang sebelumnya, dan apakah perlu ada keterangan revisi di situ Pak? Oke, jawabnya adalah kalau misalnya ada revisi kebijakan, ya itu tidak perlu ditampilkan kebijakan sebelumnya, cukup aja langsung ditampilkan yang baru dengan di bawahnya dikasih keterangan revisi kebijakan sesuai ini berlaku mulai tanggal ditetapkan surat ini seperti itu Pak. Ya, tidak harus disebutkan kebijakan yang lama seperti ini, kebijakan yang baru seperti ini, enggak perlu. Langsung aja disebutkan kebijakan yang baru seperti apa, langsung di bawahnya revisi dari kebijakan yang sudah ditetapkan pada tanggal ini seperti itu. Ini kadangkala simple ya, tapi ini menjadi temuan. Contohnya maksudnya bagaimana Pak? Misalnya di Jakarta ini sudah ada revisi kebijakan, ya, sudah ada revisi kebijakan. Tapi ternyata pendistribusiannya belum sampai ke set operasi gitu. Ya, atau kita tanya ke pihak atau ke pekerja yang terlibat di set operasi, ternyata belum tahu untuk perubahan kebijakannya. Atau misalnya belum dilakukan sosialisasi, ini juga harus dilakukan ya. Jadi harus ada pendistribusian informasi dan juga harus ada sosialisasi atas informasi tersebut yang disampaikan ke tenaga kerjanya. Demikian jawabannya Pak Rias. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, kita sudah sampai elemen 6 ya. Masih ada 7 sampai 12. Oke, kalau kita istirahat dulu ya, mungkin 30 menit. Mungkin yang pakai Zoom lewat HP bisa sambil dicas, sambil bisa cooling down, atau bisa sambil istirahat ngopi ya. Oke, kita istirahat dulu berapa menit, 15 menit atau 20 menit. Saya kembalikan ke pihak penyelenggara atau pihak LSP-nya, silakan. Pak siapa ini ya? Loh, nggak ada, ditinggal saya. Oke, berarti kita istirahat sekitaran 20 menit ya. Jam 10 nanti kita mulai lagi untuk elemen yang ke-7, 8, dan juga nanti kita langsung latihan ke cara inspeksinya. Oke Pak. Cara auditingnya. Oke? Iya siap Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.